Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Narabala teman-teman Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali menyapa teman-teman sekalian. Kita sudah sampai di episode ke-30 dengan kaidah umum yang baru. Episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa kaidah umum dari tentang followers, tentang berbagai hal. Nah, kali ini kita akan menyajikan sebuah kaidah yang cukup populer. Ya, bahkan beberapa tokoh politik di Indonesia itu seringkali mengutip kaidah ini sebagai landasan politiknya. Ya, dikaitkan dengan bagaimana kebijakan regulasi pemerintah dengan masyarakat sekitar dan kondisi sosialnya. Apa itu kaidahnya? Nanti akan kita simak uraian panjang lebar dari Mas Rizal. Kepada Mas Rizal, kami persilahkan untuk membuka kajian ini selama 10 atau 15 menit. Nanti dilanjutkan teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan tema maupun hal-hal yang di luar tema, tidak apa-apa. Nanti akan kita saring dan akan kita kaji bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Atung selaku naracara. Ya, teman-teman narabala semuanya. Karena ini kajian reguler, ya, kita serius dikit lah ya. Nanti untuk ngobrolan santainya kita lanjutkan di Ihsan. Kita buka dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kaji manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, pada episode kali ini kita mengangkat tema kaidah yang cukup tadi disinggung oleh Mas Atung, populer, banyak dikutip oleh para politisi yang dalam tanda petik jualannya yang platformnya keagamaan. Nah, ini relevan karena memang kaidah ini seharusnya dijadikan pegangan oleh pemimpin. Jadi ini kaidah bukan untuk rakyat sebenarnya. Ini kaidah untuk pemimpin. Nanti kaidah untuk rakyat ada sendiri, tapi kayaknya tidak masuk di asbah wa nadzair atau di faraidul bahiyah. Nanti kita buat sesi khusus untuk kaidah yang seperti itu. Kaidah ini berbunyi tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Baik, kita mungkin munculkan rangkuman kitabnya. Nah, ini kaidahnya singkat, padat, dan tidak terlalu banyak pembahasan. Cuma kalau kita nyari contohnya, aplikatifnya sangat banyak sekali. Mungkin kita bahas nanti di Ihsan ya. Kalau yang di sini kita bahas normatifnya saja dan tidak terlalu banyak ini. Nah, kita kasih judul untuk kajian ini, tema ini, Al-Huquq Asy-Syar'iyyah fi Qaidati Tasarrufil Imam 'ala Ra'iyah. Nah, seperti biasa kita baca bait-bait puisinya. Tadi saya singgung tidak banyak, memang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nggak banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidah Al-Khamisah Tasarruful Imam Al-Ra'iyah Manutun Bil Maslahah. Kita baca puisinya dan terjemahannya versi kami. Tasarruful imamilir ra'iyah unitobil maslahatil mar'iyah. Segala kebijakan sang imam untuk rakyat harus berpijak pada maslahat. Wa hadhihi nassa 'alaiha Syafi'i idz qala qaulan ma lahu min dafi'i. Imam Syafi'i menegaskan dengan terang benderang
bahwa pernyataan itu tiada yang menentang. Manzilatul imami min mar'iyah min mar'iyih, manzilatul waliyyi min mauliyih. Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyat bagaikan wali sang penjaga amanat. Nah, ini maksudnya amanatnya orang yang diampunya. Wa asluha ruwiya min qauli Umar fima hakahul aslu fangdhur ma dzakar. Asal usul kaidah ini telah tersurat dari titah Khalifah Umar, perhatikan dengan cermat. Fayal zamul imama fit tasarrufi alal anami manhajus syar'il wafi. Alal anami manhajus syar'il wafi. Maka wajib bagi pemimpin negeri mengikuti jalan syariat yang berseri. Fala yajuzu nasbuhu li fasiqi ya ummu fis sholati bil khalaiqi. Pemimpin tak boleh mengangkat seorang fasik durhaka menjadi imam sholat akhlak tercela. Wa hadhihi suratu uddat wahidah minal latin tawat alaihal qaidah. Ini adalah satu contoh yang berfaedah, yang termasuk dalam kaidah. Nah, ini nadhumnya. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasan dari tek-tek nadhum tadi. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruf itu distribusi, ya, pendistribusian. Kalau imam mendistribusikan artinya adalah kebijakan. Kebijakan imam terhadap rakyatnya harus dilandasi untuk kepentingan maslahat. Yang dimaksud imam di sini siapa? Ayil imam al-a'dzam, presiden. Wa mithluhu nawabuhu min qadhin wa ghairihi, termasuk juga gubernur dan wakil-wakilnya, menteri. Karena masing-masing kalau sekarang sudah lebih lebih detail, ya, kekuasaan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, semuanya harus maslahat. Presiden bisa mengeluarkan perpres, ya, kemudian gubernur, ya, mengeluarkan pergub, di daerah ada perda, ya, wakil-wakil, ya, menteri punya permen, ya, peraturan menteri, kalau di legislatif, ya, tentu undang-undang, ya. Nah, semuanya harus manutun bil maslahah, termasuk keputusan-keputusan hakim, ya, qadhi, ya, semuanya manutun bil maslahah. Jadi enggak cuma presiden, tapi wa mithluhu nuwabuhu, pembantu-pembantu presiden, semuanya harus tasarrufnya manutun bil maslahah. Ala ra'iyah, siapakah ra'iyah? Al muwalla huwa alaihim. Nah, kalau di Fawaidul Janiyahnya, ya, di Syekh Yasin Padang disebutkan rakyat di sini adalah ismun linnasi alladzina tahta tadbirin wasiyasatil hakim awil amir. Ya, sekelompok manusia, ya, sejumlah manusia yang berada di atas di bawah pengaturan kekuasaan dan siasat, ya, siasat itu, ya, maksudnya pengaturan seorang hakim atau amir. Nah, itu adalah rakyat. Nah, diantaranya apa? Unito bil maslahah al mar'iyah, ya, misalkan fatasarrufuhu fi baitil mal yushtaratu fihi dzalika. Kas keuangan negara tidak boleh didistribusikan, tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan yang tidak maslahat. Tentu maslahat yang dimaksud di sini adalah maslahah amah, maslahah umum, maslahat publik. Nah, tentu ini tidak sekedar lip service, ya. Ini harus diwujudkan dalam aplikasinya, bukan untuk kepentingan personal, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan partai, bukan, tapi untuk kepentingan publik luas. Nah, unito bil maslahah al mar'iyah. Wahadihi
nasso alaiha Syafi'i idh qala qaulan ma lahu min dafi'i. Bagaimana bunyinya? Manzilatul imami min mar'i, manzilatul wali min mauli. Nah, jadi kaidah ini ya berasal dari rumusan pernyataannya Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan manzilatul imam min mar'ihi adalah manzilatul wali min maulihi. Dalam konteks ini wahwa al yatim wal majnun, ya, orang-orang yang tidak mampu dianggap sebagai subjek hukum yang sempurna, karena ada jadi orang akan dianggap sempurna untuk bertindak itu ketika dia memiliki ahliyah, istilah usul fikihnya itu punya kompetensi yang sempurna. Kompetensi di sini ukurannya adalah nalarnya. Ya, jadi anak kecil, orang gila itu tidak boleh bertransaksi. Dia diwakili oleh wali. Nah, pemimpin itu statusnya sama seperti walinya anak kecil atau walinya orang gila. Jadi nggak bisa dia seenaknya. Ya, jadi ada orang gila, ada anak kecil, dipasrahkanlah hartanya. Mungkin kalau kita ingat film Batman itu ya, Bruce Wayne itu kan yatim piatu tapi kaya raya. Nah, jadi sejak kecil ditinggal mati ya. Kalau di filmnya Christopher Nolan itu nonton bioskop kemudian dirampok gitu kan. Gotham memang beberapa orang menyebut agak mirip Konoha. Jadi masih kecil nggak mungkin bisa mengurus apa nama perusahaannya, Wayne Enterprise. Jadi nggak mungkin ngurus itu. Nah, akhirnya diserahkan kepada wali yang mengurus semuanya. Nah, kedudukan seorang pemimpin ya, presiden dan seterusnya yang menggunakan anggaran negara baik APBN maupun APBD harus untuk kepentingan rakyat. Sama seperti siapa yang ngurus hartanya Bruce Wayne itu ya, yang kira-kira itulah ya, lupa saya. Ya, nggak boleh dia gunakan untuk kepentingan sendiri, harus untuk kepentingan si Batman kecil ini. Nah, untuk kepentingan negara juga sama, tidak boleh untuk kepentingan golongan, nggak boleh. Nah, kalimat tasarruful imam ala ra'iyah, nah ini asalnya adalah pernyataan Imam Syafi'i ya, manzilatul imam min mar'ayyihi kamanzilatil wali min maulihi, ya, seperti ya, kedudukan imam terhadap rakyatnya itu sama seperti kedudukan seorang wali kepada harta anak yatim. Nah, kita ingat ya, ada banyak sekali ancaman terkait dengan orang yang memakan harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan deket-deketin harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Sama, jangan deketi APBN, kira-kira gitu, APBD kecuali dengan cara yang paling baik. Mungkin banyak dari kita yang sangat takut berhati-hati gitu ya, sangat berhati-hati terkait dengan harta anak yatim, tapi sembrono dengan APBN, sembrono dengan APBD. Ancamannya sama itu. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid minal muslih. Maka fala yajuzu at-tasarruf bima la khaira fihi. Tidak boleh mendistribusikan APBN, APBD bima la khaira fihi untuk hal yang sama sekali nggak ada kebaikan, idla maslahata fihi. Nah, jadi ini tegas sekali ya. Makanya ketika disebutkan di hasyiahnya, wayajibu alal waliyi apa hifdzu malihi an asbabit talaf. Wajib bagi seorang wali untuk menjaga aset negara, menjaga APBN, mengelola sumber-sumber kekayaan negara
ya, kekayaan alam ya diantaranya menjaga dari kerusakan. Kalau toh diinvestasikan, kalau dikelola, ya, diistighmarkan, ya, boleh, tapi harus penuh perhitungan, nggak rugi. Nah, ini kita dengar info BUMN rasa rugi ya. Nah, nggak boleh sebenarnya. Investasinya sebisa mungkin kalau itu berupa uang, ya, berupa aset uang gitu ya, ia harus diinvestasikan ke apa bidang-bidang yang kecil resiko ruginya. Ya, tapi kita lihat ya di sebuah negara gitu ya, kita nggak mau nyebut namanya, banyak bukan banyak ya, ada beberapa yang dia monopoli, nggak punya saingan tapi rugi, sementara rakyat bayarnya nggak pernah ngutang. Itu kan lucu sebenarnya. Nah, kalau gitu gimana? Ya ditutup dulu aja sementara, tutup sementara, dibuka lagi ketika sudah kuat gitu ya. Nah ini terus boleh nggak kalau begitu pengelola negara mengambil gaji, menikmati fasilitas pejabat BUMN, boleh nggak menikmati fasilitas? Boleh ya. Qad Roma takuluhu almu'an min nafakotin wa ghairiha. Nah, ya sekira cukup untuk kebutuhan hidup. Ya, artinya gaji profesional lah ya. Direktur sebuah perusahaan ya, BUMN gajinya standarnya berapa ya segitu. Ya, haknya memang ujroh misal lah. Atau kepala daerah atau menteri atau ya pejabat ya. Ya sesuai dengan tanggung jawabnya, ya sesuai dengan beban kewajiban yang diembannya, ya segitu hak gajinya. Sama seperti para khalifah, terutama khalifah 4 itu ya. Ya, khalifah berikutnya memang ada banyak kritikan memang ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita berhati-hati terhadap harta anak yatim, begitu juga mestinya sikap kita terhadap APBN, terhadap APBD. Wa asluha ruwiya min qauli Umar fima hakahul aslu fangdzur ma dzakar. Awalnya sebenarnya kaidah ini berasal dari pernyataan Khalifah Umar, ya, mantan preman yang kemudian menjadi khalifah ini ya. Wa asluha ruwiya min qauli Umar. Jadi Imam Syafi'i itu juga sebenarnya memeras gitu dari pernyataan Khalifah Umar. Nah di sini disebutkan qala Asyuti wa aslu dzalika ma akhrajahu Sa'id bin Mansur an Umar annahu qol inni nazzaltu nafsi fi malillahi manzilata waliyil yatim. Jadi kata Khalifah Umar, posisi saya terhadap APBN malillah itu maksudnya kas negara. Nah, itu jadi begini ya. Hakullah itu jadi hakullah itu jadi kalau kita belajar usul fikih ya, al-hukuk ya, hak-hak itu ada hakullah dan hakul adami. Hakul adami itu kewajiban, hak dan kewajiban antar mukallaf, antar sesama. Hakullah itu hak Allah. Biasanya, bukan biasanya, rumusnya hal-hal yang sifatnya kepentingan umum, disitulah Allah mendeklarasikan diri, itu hak saya. Makanya zakat itu maksudnya hak Allah. Jadi Allah itu dalam tanda petik menampilkan diri mewakili kepentingan umum, kaum fukara, masakin ya. Makanya zakat itu masuknya hak Allah yang sebenarnya distribusinya ya ke orang-orang fakir. Makanya kalau pengen ketemu Allah gitu ya, sering-sering mengunjungi fakir miskin gitu ya. Nah ini pernyataan Umar ya, nazaltu nafsi fi malillah ya, saya memposisikan diri saya terhadap harta Allah, kas negara, manzilata waliyil yatim, seperti kedudukan walinya anak yatim. Fa inih tajtu akhadtu minhu. Kalau saya butuh ya saya ngambil, boleh ya boleh. Wah, namanya orang hidup ngurus butuh bensin ya.
Faida aisartu rodatuhu. Tapi kalau saya sudah punya, ya saya balikin lagi. Artinya apa? Umar mengambil gaji, mengambil kas negara. Iya ngambil, tapi akhadtu minhu kalau sekadar kebutuhan. Kalau sudah melebihi kebutuhan, ya saya balikin lagi. Wa ini setahuna itu istafaftu. Kalau saya merasa nggak butuh, ya saya nggak ngambil. Nah, coba bayangkan misalkan ya pejabat negara seperti ini ya luar biasa ya. Kayak dulu sempat disinggung ya di kajian kita ya, nggak tahu yang episode berapa ya. Itu gimana kita niru harus zuhud, harus miskin. Nah, yang miskin itu individunya, negaranya harus kaya. Nah, jangan dibalik. Individu pejabatnya kaya, negaranya utangnya banyak. Nah, itu kebalik-balik. Nah, ini jadi pernyataan ini asalnya dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengambil sari dari pernyataan Khalifah Umar. Maka contohnya diantaranya fayal zamul imama fit tasarrufi alal anami manhajus syar'il wafi. Maka wajib hukumnya bagi seorang imam ya untuk mendistribusikan kas negara sesuai dengan ketentuan syariat, tidak boleh melanggar syariat. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap syariat la maslahata lahu, tidak ada maslahat di dalamnya. Fala yajuzu nasbuhu li fasiqin ya ummu fis sholati bil khalaiki. Ini satu kasus contoh saja. Saya tidak di kitab ini juga memang tidak disebutkan banyak contoh, tapi ini contoh yang sekaligus bisa kita kiaskan, bisa kita ilhakkan nanti untuk banyak kasus dari contoh kasus ini. Contohnya apa? Imam sholat. Fala yajuzu nasbuhu li fasiqin ya ummu fis sholati bil khalaiki. Tidak boleh seorang imam, seorang presiden, seorang gubernur, menteri menunjuk orang fasik menjadi imam sholat. Gini, saya sebagai rakyat ya, atau orang biasa gitulah ya, Mas Atung ya, boleh nggak bermakmum kepada imam yang fasik? Sah nggak sholatnya? Sah. Tetap sah. Ya, tapi makruh. Ya, sholat saya di belakang imam yang fasik itu tetap sah, tapi makruh. Itu saya sebagai individu. Tapi kalau saya sebagai presiden misalnya, terus mengangkat orang fasik menjadi imam sholat, haram hukumnya. Kenapa? Sama juga dengan menjerumuskan rakyat untuk melakukan hal yang makruh. Nah, melakukan tindakan makruh la maslahata lahu. Nah, jadi beda statusnya antara seorang pemimpin dengan rakyat. Bagi rakyat sesuatu yang hukumnya boleh tapi makruh itu nggak apa-apa dilakukan. Tapi bagi pemimpin menyebabkan rakyatnya jatuh ke dalam kemakruhan, haram. Nah, kenapa? Melakukan hal makruh la maslahata fihi. Ya, jadi haram hukumnya bagi seorang imam. Ya, nasbul fasik ya ummu fis sholah. Nggak boleh. Ini sudah habis ya kaidahnya. Saya rasa ini kaidah yang tidak terlalu banyak, tapi memang maknanya cukup padat ya. Dan aplikasinya ini nanti akan panjang sekali ya. Kita bisa cek uji satu persatu konon-konon yang ada ya kalau di kitab fikih dulu ya. Kalau sekarang ya undang-undang bisa cek satu-satu tuh. Kalau kita turunkan pasal per pasal, oh itu malah lebih detail lagi. Jadi kaidah ini tidak terlalu banyak, tapi aplikasinya bisa panjang sekali ya. Terkait dengan distribusi rakyat, kebijakan pemimpin untuk rakyat, apakah untuk maslahat atau tidak. Nah, saya rasa itu Mas Sadung. Ya, terima kasih Mas Rizal atas penjelasannya. Sangat komprehensif, dibahas dari sisi politiknya, kemudian tadi ada sampai bab sholat juga gitu ya. Dan sangat inilah
aplikatif untuk para pemimpin, baik pemimpin pusat maupun cabang gitu ya. Maupun yang tidak pusat. Ranting. Ya, lagi-lagi saya perlu mewakili teman-teman yang ingin bertanya tentang apakah ini memang Mas Dida sudah pernah menjelaskan ya bahwa kaidah fikih ini kan berawal dari sebuah kasus ya, atau sebuah hukum fikih yang sudah terjadi, kemudian ada beberapa kasus dan akhirnya disimpulkan dengan kaidah ini. Nah, tetapi apakah ada keselarasan antara kaidah ini dengan Al-Quran dan hadis atau asar sahabat? Oke, satu. Tadi disebutkan di kaidah bahwa tadi wahadhi nasso alaihi Syafi'i. Jadi kaidah ini berasal dari pernyataan Imam Syafi'i. Ini sedikit catatan dulu sebelum masuk ke situ. Kita sering mendengar ya bahwa apa itu nas? Nas adalah Quran dan hadis. Dalam logika struktur bermadhab ya, fikih, nas itu Quran dan hadis adalah bagi mustahid mutlak. Bagi kita yang statusnya muqallid ya, taklid, maka nas itu adalah qaulus Syafi'i. Makanya di banyak kitab fikih ketika yang berkata itu Imam Syafi'i, bukan qala Syafi'i, enggak, tapi nasso asy-Syafi'i. Kama nasso berarti yang dimaksud pasti Imam Syafi'i. Kama nasso alaihi, ya, pasti Imam Syafi'i itu, tanpa menyebutkan isim domirnya kemana, itu pasti yang dimaksud Imam Syafi'i. Atau penulis berusaha menisbatkan pendapat itu ke Imam Syafi'i menggunakan redaksi wahada mansusun. Nah itu maksudnya adalah pernyataan Imam Syafi'i, tapi dia tidak tegas kalau mansus, perbedaannya ya. Kalau nasso itu memang kutipan langsung dari Imam Syafi'i. Nah, jadi kaidah ini berasal dari nas ya, pernyataan nasso alaiha asy-Syafi'i yang berbunyi manzilatul imam min mar'ihi. Nah, Imam Syafi'i sendiri ini kalau ditarik ke atas itu pernyataannya Umar ya, yang tadi inni nazaltu nafsi fi malillah manzilata waliyil yatim fa in istajtu akhadtu minhu wa idza aisartu radatuhu wa in istaghnaitu istafaftu. Nah, jadi ini kemudian maknanya adalah ya penggunaan dana negara, kas negara, distribusinya, kebijakannya harus untuk maslahat umum. Nah kalau ditarik lagi ada nggak hadisnya? Kalau di kitab yang kita kaji rasanya tidak disebutkan ya. Tapi ada di misalkan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fil Madzhab Al-Arba'ah. Terpaksa kita buka yang 4 mazhab ya. Karya Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Di situ disebutkan ya bahwa wa aslu hadil qaidah, asal kaidah ini adalah ada hadis ya. Ma min abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu wa huwa ghashin ra'iyatahu illa harramallahu ta'ala alaihil jannah. Ada orang diangkat menjadi pemimpin dan dia meninggal ya naudzubillah dalam keadaan mengkhianati rakyatnya. Tidak ada lain bagi orang ini, balasannya adalah diharamkan masuk surga. Rawahu Al-Bukhari Muslim ya, ini mengutip saya ambil dari Mustafa Az-Zuhaili. Jadi artinya apa? Pemimpin tidak boleh mengkhianati rakyatnya. Maknanya apa? Pemimpin harus membuat kebijakan yang bermaslahat untuk rakyatnya. Ada juga hadis mamin amirin yali umural muslimin tsumma lam yajhad lahum wayan sohu lahum kanashihi wa juhdihi li nafsihi illa lam yadkhul ma'ahum al jannah. Ada orang diangkat menjadi pemimpin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mencukupi kebutuhan rakyatnya sebagaimana dia mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi kalau saya biasanya makannya sehari 5 kali misalkan, maka saya juga harus bersungguh-sungguh untuk menyiapkan makanan kepada rakyat ya 5 kali sehari. Nah, jadi lam
yajhad lahum wa yansahu lahum kajudihi li nafsihi. Jadi kalau saya berusaha keras gitu ya agar saya bisa nyaman, tapi ketika saya menjadi pemimpin kok usaha agar nyamannya itu hanya untuk saya sendiri bukan untuk rakyatnya, akan kena hadis ini. Maka pemimpin ini nanti rakyatnya masuk surga, dianya enggak. Ya naudzubillah ya. Jadi sebenarnya menjadi pemimpin itu kalau kita lihat teks-teks seperti ini kok mengerikan sekali sebenarnya. Mengerikan ya. Nah, ada lagi hadis ya, manis takmala rajulan min asobatin wa fihim man huwa ardholillahi minhu faqad khonallahu wa khona rasulahu wa khonal mu'minin, rawahu al-Hakim di Al-Mustadrak berarti ini ya. Orang yang mengangkat, nah ini renungan bagi pemilih ya, bagi para pendukung ya. Ada 3 calon, ada 3 kandidat, entah itu untuk presiden, eksekutif, atau pembantu-pembantunya misalkan ya. Tapi pembantu presiden itu memang hak prerogatifnya presiden ya untuk memilih ya. Nah, orang istakmala rajulan ya, milih orang, ada 3 orang, 2 orang tidak terlalu layak, 1 orang layak sekali. Tapi untuk atas pertimbangan asobiyah, ya, oh ini alumni nih, se-alma mater ini, kalau saya pilih ini lumayan nanti itu. Sementara orang ini secara kualitas, secara track record di bawah calon yang lain. Nah, ya, wa fihim man huwa ardholillahi minhu. Di antara orang ini ada yang lebih layak sebenarnya untuk menduduki jabatan itu. Kok kita mendukung yang second tadi itu, faqad khonallah. Maka orang ini mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati orang-orang mukmin. Kenapa? Sama juga dengan kita. Kalau memang orang ini nanti jadi, jangka panjangnya berarti mestinya kan ada yang lebih akan bisa menciptakan maslahat. Orang ada yang ardholillah, ada yang lebih kompeten. Yang kita anggaplah yang lebih kompeten ini nanti kira-kira ketika jadi, dia akan bisa memberikan kebijakan yang lebih bermaslahat ya, yang maslahat daripada yang grade kedua dan ketiga. Nah, ini renungan buat, kalau 2 hadis tadi itu renungan untuk pemimpinnya gitu ya. Nah, hadis yang ketiga ini renungan untuk pemilihnya. Jangan sampai memilih yang grade ketiga, kelima atas dasar pertimbangan asobiyah, fanatisme, kepentingan kelompok ya, se-alma mater misalkan. Jelas kalau gini kan kepentingannya pragmatis ya. Wah, karena kenal nih, kalau jadi nanti lumayan lah dapat sesuatu misalkan. Nah, tadi kata kuncinya sebenarnya merenung. Nah, itu gimana caranya merenung? Orang sekarang nggak punya waktu merenung. Seperti partai hijau dengan ormas hijau gitu, atau partai biru dengan ormas biru gitu. Itu kan sebenarnya kalau ngomongin kepentingan dan gimana? Kalau mungkin husnudzon saya ya, mungkin partai Merah Muda ya, sama Merah Muda misalnya. Oh, sewarna mungkin ya, kalau husnudzon seideologi ya, sevisi ya, mungkin ya. Kalau hijau dan biru misalkan, wah saya nggak cocok nih sama ideologi biru, berarti kan kepentingannya untuk memilih, pertimbangannya kan bukan asobiyah, bukan murni urusan sektoral, tapi memang kecocokan visi, ya, kecocokan cita-cita bernegara. Misalkan kalau itu saya rasa tidak masalah ya. Tapi kalau pertimbangannya, wah kalau sewarna nanti gampang nih dapat sesuatu. Wah itu yang pertimbangan asobiyah. Ancamannya khonallah wa khona rasulahu wa khonal mu'minin. Ini Al-Hakim ya. Itu kira-kira ini. Ya. Ada dasar hadisnya ternyata.
sejalan lah ya. Itu kalau yang populer tentang kulukum ra'in itu nggak masuk di sini ya? Itu masuknya lebih ke, saya lihat tidak muncul ini ya hadis itu konteksnya lebih ke tanggung jawab individu kan sebenarnya itu. Rumah tangga masuk, apa namanya, di jabatan di kantor juga masuk. Jadi itu untuk individu yang lebih luas ya. Tapi kalau mau ditarik juga masuk juga sebenarnya itu tanggung jawaban. Ya, tapi di sini tidak membahas tentang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu ya. Meskipun ada kata-kata ra'iyah tadi ya, ada tasarruful imam ala ra'iyah gitu ya. Tapi tidak menjadi landasan. Oke. Tasarruf, nah ini nih. Tasarruf ini kan yang sering kita dengar itu kan dari kata, ada juga yang serupa dengan ini adalah sorof gitu ya. Sorofa, tasarrufo, tasarrufa, tasarruf. Itu kan perubahan ya, perubahan kata gitu. Tapi di sini adalah diartikan sebagai keputusan atau kalau tasarruf itu distribusi ya. Oh, distribusi ya. Distribusi peruntukan. Kebijakan. Nah, kalau yang sifatnya non materi berarti kan kebijakan gitu. Kebijakan ya. Jadi kalau diartikan yang paling tepat untuk mencakup dua hal itu apa? Iya, kebijakan. Kebijakan ya. Kebijakan. Ya kita menggunakan pendekatan apa namanya? Rasa bahasa gitu ya. Rasa bahasa. Ya kalau di bahasa Inggris misalkan ada apa policy, nggak, maksudnya dalam konteks ini apa namanya, kosakata apa penerjemahan itu kayak cinta monyet itu kan bahasa Inggrisnya bukan monkey love ya, tapi puppy love ya, anjing kecil itu ya. Nah, tapi kita terjemahkan ya bukan cinta anjing, tapi jadinya cinta monyet, kira-kira gitulah. Sesuai dengan budayanya. Sesuai dengan budayanya. Oke. Tasarruful imam, distribusi. Kebijakan. Kalau di Inggris itu seingat saya ada, nanti koreksi. The rich land kalau salah. Tanah kaya. Maksudnya tanah subur. Di rich maknanya ya bisa kaya bisa subur gitu ya. Tergantung penempatan. Oh, tergantung konteksnya ya. Ya sama, khair juga gitu kan. Khair kadang artinya intaroka khaironil wasiyah. Khair di situ maknanya mal, ayil mal, harta. Di surat yang lain khair malah maknanya sesuatu yang duniawi. Ya, karena manusia terlalu mencintai duniawi, itu lafadznya juga khair ya. Nah, ini mengapa kita bahas, karena kaidah itu kan sesuatu yang sangat padat, yang sangat lugas ya. Jangan sampai satu kata ini kemudian diartikan dengan salah persepsi, salah konsep yang akhirnya beda akhirnya itu. Dikiranya tasarruful imam adalah perubahan pemimpin. Padahal maksudnya di sini adalah distribusi tadi, kebijakan tadi itu ya. Al-imam di sini konteksnya sangat luas ya, baik itu secara resmi pemimpin sah maupun pemimpin yang non SK gitu ya. Kalau kita bicara konteks fikih formal ya, normatif ya, ya harus yang ber-SK ya. Yang tidak punya SK ilegal namanya. Bukan pemimpin. Bukan. Pemimpin bayangan. Iya, amil zakat. Yang tidak punya SK ya bukan amil namanya. Apa? Panitia gitu aja. Panitia kurban misalnya. Nah, panitia kurban. Bukan dia sebagai amil. Zakat. Kalau kurban kan nggak harus ada amil ya. Makanya definisinya kalau amil jelas ya. Man wallahul imam liqabdiz zakah wa tafriqiha, kalau nggak salah gitu ya. Niabatan an ahli sedekah dan seterusnya. Orang yang diangkat oleh pemerintah, artinya punya SK untuk mengumpulkan, mendistribusikan, ya, mengelola. Ya, yang tidak man wallahul imam, yang tidak diangkat resmi, ya panitia gitu aja. Nggak kena hukum ini ya. Ya mungkin kalau yang tidak resmi ya kenanya kulukum ra'in itu.
Jadi ini juga konteksnya luas ya, bukan hanya al-imam di sini bukan hanya presiden, raja, sultan gitu ya, tapi juga dalam lingkup terkecil, katakanlah sebuah organisasi yang resmi atau ya konteksnya event ini ya. gitu ya. Jadi tadi disebutkan al-imam al-a'dham wa nuwabuhu. Jadi yang dimaksud dengan tasarruful imam, al-imam huwa al-imam al-a'dham wa nuwabuhu ya. Imam a'dham itu berarti presiden. Nuwabnya para pembantu-pembantunya, Wazir. wazir, menteri, kemudian qadhi, hakim, kepala daerah ya, itu semuanya masuk di situ. Termasuk ini juga nggak? Guru ini kan juga pemimpin murid-muridnya gitu. Nah itu lebih tepatnya kullukum ro'in kalau kayak itu ya. Tidak masuk ya. Dimasukkan sih bisa ya, tapi ini konteksnya kan yang resmi negara ya, yang punya. Karena kalau tidak negara, nggak ada kewajiban bagi kita untuk tunduk, nggak ada kewajiban bagi kita untuk ikut. Kita nggak cocok sama organisasi Masyarakatan. organisasi ungu misalkan warnanya, ya udah keluar, pindah nggak masalah, pindah ke yang warnanya hijau muda misalkan. Asalkan belum punya kartu anggota. Ya kartu anggota kan bisa bisa dimasukkan lemari. Tapi kalau pindah negara itu kan repot sekali ya. Dan tidak ada legitimasi secara syar'i gitu ya untuk kita menetapi sebuah organisasi itu. Beda dengan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ini nas gitu ya dalam Nas. Al-Qur'an gitu. Kemudian secara fikih juga hukmul hakim yarfaul khilaf. Sepinter-pinternya ahli fikih ya, kalau negara punya fatwa yang berbeda, punya putusan hukum yang berbeda, wajib ngalah gitu. Berarti ini menarik ini. Jadi sebuah ormas dengan misalnya dia punya banyak anggota, ini anggotanya nggak ikut pimpinan ormas nggak apa-apa berarti ya? Nggak kena ini kok, nggak apa-apa. Yang penting nggak melanggar undang-undang, itu kan bebas. Tapi melanggar undang-undang keormasannya itu. Nggak punya kekuatan juga. Makanya ormas nggak maju-maju ini. Jadi di Mas Satu mau pindah ormas nih maksudnya. Nggak, karena kemarin saya baru dapat curhatan lah dari orang-orang yang dia terlibat dalam sebuah ormas, dia tidak bukan tidak, dia bisa ke atas dan bisa ke bawah. Dia kumpul dengan orang yang atasnya begini-gini, dia tahu semua. Kemudian ketika dia bilang di bawah, bawahnya pada ngomongin yang atasan. Nah, jadi artinya ini kok kenapa ya? Ini tidak matching gitu loh antara atas Yang dan atas bawah gitu. Karena memang tidak punya loyalitas terhadap organisasinya gitu. Nah, sementara kaidah ini kalau ini mau diterapkan itu bisa membuat masalah buat jangankan negara, ormas yang kecil saja sudah rukun gitu ya. Sebenarnya itu kan tutup ketemu besek sebenarnya kan. Botol musuh ini. Botol ketemu tutup. Maksudnya begini, kalau pemerintahnya kebijakannya maslahat, taruhlah ormasnya maslahat untuk rakyatnya, nggak usah disuruh untuk hukmul hakim yarfaul khilaf, sudah dengan sendirinya memasrahkan diri kok sebenarnya. Makanya kaidah ini renungan ya, pegangan untuk pemerintah, untuk penguasa, Pemimpin. bukan untuk rakyat. Kalau rakyat pakainya ini nuntut terus nanti harus maslahat. Nah, ya, kalau selama ini kan kebalik ya, pemimpinnya kaidahnya hukmul hakim yarfaul khilaf. Pokoknya kalau saya udah berpendapat nggak boleh ada versi lain ya, jadinya diktator, pemerintahnya diktator, rakyatnya anarko, yes bubar. Nah, makanya ini ini untuk pemerintah, untuk penguasa gitu ya, bagaimana agar kebijakannya itu ya semuanya demi kemaslahatan rakyat. Otomatis kok sebenarnya kalau untuk kemaslahatan ya ada sih yang nggak sepakat, itu mungkin ya rival-rival politik, tapi secara keseluruhan otomatis akan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkumnya itu udah otomatis itu. Kayak negara-negara yang
makmur itu loh. Ngapain lagi demo? Ngapain protes? Meskipun tuh ada undang-undang dilarang demo, ya dilarang protes. Ya, kalau udah perut kenyang ngapain lagi? Kalau maslahatnya udah terjamin ya. Yang penting kalau organisasi tuh kalau habis pecat kartunya pulangin dong ya. Jangan ditaruh di rumah ya. Nggak apa-apa. Tetap administrasi. Iya. Ya, setelah dipecat keluar bikin versi lain. Bikin gerbong baru. Bikin gerbong baru. Nah, kalau negara kan nggak mungkin. Saya nggak cocok sama presiden ini terus memecahkan diri bikin negara sendiri kan repot sekali. Ya. Sangat taat hukum ya, aturan ya. Aturan. Dan ini apa juga berlaku di tadi belum ya? Keluarga. Ya sebenarnya ini imam yang maksud Imam Adem. Nah, Adem tadi itu ya. Pembantunya. Ya, kecuali keluarga yang kaitannya dengan ada kaitan dengan pemerintah ya misalkan ya. Misalkan itu lau zawajal qadhi as-saghirah min huiri kuf'in au qadha bi khilafi syartil waqif. Jadi au abra'an haqqin min hukukil amah. Wali nikah misalkan. Wali itu kan punya hak eksklusif terhadap yang diampu. Tapi di situ ada beberapa hal keringanan lah kira-kira. Nah, ini kalau walinya wali hakim, wali negara, nggak boleh sembrono, harus semaksimal. Kira-kira hindarilah hal yang makruh. Jangan sampai. Jadi kalau wali keluarga boleh sampai yang makruh misalkan. Nah, kalau wali hakim negara nggak boleh yang makruh. Sama seperti kasus sholat tadi. Saya bermakmum kepada orang fasik misalkan, yes. Makruh-makruh saya tanggung sendiri. Tapi ketika saya menjadi penguasa, kemudian mengangkat imam yang fasik, sama juga dengan saya menyiapkan aktivitas makruh untuk rakyat saya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Tasarruful imam ala ro'yah manutun bil maslahah. Nah ini kadangkala orang dan kita semua sering ambigu tentang maslahat. Batasan maslahat itu bagaimana sebenarnya? Itu di usul fikih ya. Maslahat itu sebenarnya ini nggak ada kalau di slide tadi. Kalau maslahat sebenarnya ada dua sebenarnya ya. Maslahat yang mansus ya, maslahah yang mansusoh yang memang disebutkan di Quran maslahatnya. Kalau ini selesai lah. Kita tidak sebut ini sebagai maslahat juga nggak masalah. Maksudnya begini, ini sesuai nas selesai. Nah, ada maslahat yang ghairu mansus, maslahat yang namanya mursalah. Mursal itu irsal itu dilepas. Dilepas itu artinya Quran tidak nyuruh tapi juga tidak ngelarang. Nah, ini boleh ya, dikenal dengan maslahah mursalah itu ya. Nah, ini bisa diambil dengan 3 syarat. Yang pertama antakuna maslahah hakikiyah walaisat maslahah wahmiyah. Maslahatnya adalah maslahat yang hakiki, bukan maslahah yang asal tebak. Artinya sudah ada riset bahwa kebijakan ini nanti akan menimbulkan maslahat. Artinya ada riset, bukan sudahlah kayaknya ini maslahat. Nah, itu nggak boleh. Harus ada analisisnya maslahah hakikiyah. Yang kedua antakuna maslahah amah, maslahatnya harus maslahat umum, walaisat maslahatan syahsiyatan, bukan maslahat individu, bukan maslahat sektoral, bukan maslahat kelompok, bukan maslahat partai, harus maslahat umum. Yang terakhir alla yu'aridu at-tasyri' li hadzal maslahah hukman au mabda'an sabata bin nas awil ijma', tidak bertentangan dengan nas tasyri' atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
tasyri'iyah. Kadang ada maslahat itu bertentangan dengan nas zahirnya, tapi tidak bertentangan dengan mabda sabata binas, tidak bertentangan dengan prinsipnya. Ya nggak masalah kalau seperti itu ya. Ya sama kayak yang dilakukan Umar ya ketika setelah melakukan sejumlah penaklukan. Itu kalau sesuai Quran jelas itu ya, yas'alunaka 'anil anfal qulillahi dan seterusnya ya. Harta rampasan perang itu ada tata cara pembagiannya, sama kayak zakat lah kira-kira, ada tata caranya. Tapi kata Umar, lah kalau ini tanah rampasannya dibagi-bagi seperti orang bagi ghanimah gitu ya, ya nanti bumi ini akan diwaris ke anak cucu dari bapak-bapaknya. Terus apa kata orang nanti? Nah, akhirnya negara hasil jajahan dibiarkan tetap ada, cuma berbaiat kepada khalifah induknya, di bawah kontrol khalifah induk tetap dimiliki oleh rakyat di sana. Nah itu maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun secara zahir bisa dikatakan bertentangan gitu ya. Nah, dan memang Umar mengakui ini memang hasil ijtihad saya gitu ya. Nah, jadi selama dia tidak ada di Quran ya, atau hadis ya. Quran tidak memerintah, Quran tidak melarang ya, itu boleh diambil ya, dianggap sebagai maslahat dengan catatan 3 tadi ya. Maslahatnya maslahat hakiki ya, empiris ya, tidak dugaan-dugaan. Yang kedua maslahatnya harus maslahat publik, maslahat umum, bukan maslahat sektoral, partai, kelompok ya, kesukuan, tidak. Kemudian maslahatnya tidak boleh bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariah. Selama itu batasannya ya. Batasannya itu. Ini dulu banyak dilakukan ini oleh para khalifah, mencetak uang, mengkodifikasikan Al-Qur'an, ada banyak contoh kasusnya itu ya. Nah itu amdu at-tolak salatan bi kalimatin wahidatin. Jadi satu kalimat talak langsung diberlakukan talak 3 itu zaman Umar itu ya. Nah menarik lagi, wa mana asahul mu'allafah qulubuhum minas shadaqat. Jadi asnaf zakat kan ada 8 ya, itu digugurkan 1 itu. Yang mu'allafah qulubuh itu udah gak relevan itu. Gak ada tuh sahabat yang protes, oh ini menghilangkan kata mu'allafah dari Quran. Enggak, karena gak relevan aja. Dan nggak ada batasannya, batasan mu'alaf itu berapa tahun? Iya nggak ada kan, kita udah 5 tahun tetap aja dipanggil mu'alaf. Nah zaman Umar malah nggak usah itu mu'alaf, itu awal-awal Islam turun relevan itu. Masa iya sekarang masih disebut mu'alaf? Jadi dicoret aja itu, kira-kira gitulah ya. Nah itu nggak masalah ya. Penerapan pajak watul khoroj gitu ya. Jadi kalau orang mau mengelola lahan ya, dikenailah pajak. Nah, itu diperbolehkan. Nah, sejauh mana nih tentang kemaslahatan dan distribusi imam, kebijakan imam ini bisa dikritik oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Misalnya ada sebuah kebijakan bagi imam ini sudah maslahat, gitu kan, empiris. Tetapi ternyata ketika sudah diuji coba di lapangan, rakyat, wah ini salah analisis nih imam nih, pemimpin nih, akhirnya dia ingin bukan merevolusi atau apa ya, dia cuma ingin menyampaikan. Apa ada hak untuk itu juga bagi rakyat? Diperbolehkan ya, kalau di konsep kontrol negara ya masuknya di amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Tapi kalau yang bermasalah itu undang-undangnya misalkan, ya kalau sekarang sudah lebih rapi ya, tata kelola sebuah negara ya. Kalau produk undang-undang dianggap bermasalah ya tinggal diuji ke MK. Karena patokan kehidupan kita bersama kalau zaman modern ya konstitusi, dan semua undang-undang turunannya dari konstitusi sebenarnya. Maka ngujinya ya terhadap konstitusi. Tinggal di judicial review di MK, jalurnya di situ.
Tapi kok ternyata pemerintah mengizinkan untuk unjuk rasa misalkan, ya berarti sebatas diperbolehkannya itu, ya. Kebebasan menyampaikan pendapat misalkan, karena itu bagian dari proses untuk menyampaikan kebenaran yang dilindungi juga oleh undang-undang, gitu ya. Ada cerita menarik sebenarnya, ini belum semua saya masukin ini ya. Ada sebuah cerita di Ihya dia, salah rojulun alian ya, ada laki-laki nanya ke Ali radhiyallahu an fa'ajabahu faqala laisa kadzalika ya Amirul Mukminin. Jadi orang protes udah sejak zaman dulu ya. Nah, jadi Korlapnya kayaknya itu. korlap ini ya. Jadi orang nanya, terus Ali jawab, itu protes. Laisa kadzalika ya Amirul Mukminin. Presiden enggak gitu. Walakin kada. Tidak disebutkan kasusnya. Ini di Ihya-nya ya. Faqala asabtu wa akhtatu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ali, siapa yang ngakui, yang tidak mengakui kecerdasan beliau? Beliau saja mau menerima kritik ya. Apa jawabannya beliau tadi? Jawaban Ali, asabtu wa akhtatu. Iya, saya salah. Wa Asok tuh. iya. Ya, wah, saya keliru ya. Saya keliru, saya salah. Luput ya. Yang menarik adalah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang pintar ada yang lebih pintar lagi. Di atas langit ada Hotman Paris. Begini dong. Dan seorang Khalifah Ali yang terkenal cerdas aja seperti ini gitu loh. Iya, lu apa? Nah, Siapa lo? Saya mau nanya dong, yang itu tadi saya menarik yang tentang apakah kadar yang tadi dipersonifikasi antara kalau kita memegang amanat itu sama dengan kita bisa bukan terapkan sama beratnya seperti memegang amanat seorang anak yatim itu ya. Ya. Itu di situ tadi di aturan tadi itu sama dengan atau lebih besar kadarnya. Misalnya kan saya mendengar bahasa seperti Ya. ada kata seperti kan apa jangan-jangan kalau seperti enggak di bawah kadar seperti anak yatim gitu loh, atau memang sama atau lebih berat kalau misalnya dari tafsir yang ada di kumpulan tadi Mas Rijal tadi. Kalau beberapa teksnya memang sama ya, Sama, ya. menyamakan, dimulai dari Khalifah Umar sampai kemudian ya, kalau Imam Syafi'i kan merumuskan secara teoritis saja. Kalau Umar pelaku. Tapi bukan ibarat ya. Kalau ibarat kan sepertinya nggak ada ya, ada kurang ada lebih lah. Maksudnya kalau misalnya itu rigid bahwa sama, wah itu harusnya sih jadi buku sakunya presiden nih kalau gitu loh. mungkin dalam satu titik sama, dalam satu titik tidak kali ya. Mungkin kesamaannya ya sama-sama ini sebuah amanat berat. Sama-sama amanah berat yang pertanggungjawabannya juga berat, ancamannya juga berat, tapi pahalanya juga luar biasa besar. Ya kadang-kadang kalau kita pemimpin kan ada yang pemimpin yang tega gitu, tapi ketika lihat anak kecil, Sebaliknya. apalagi yatim, kan secara naluri dia pasti kasihan kan. Iya. Namun saya kalau misalnya memang itu sama, kenapa kita nggak coba kampanyekan bahwa ketika Anda Punya empati ketika Anda punya empati, coba samakan dengan ngurus rakyat. iya gitu loh. Itu saya pikir jadi kita atur lewat turaninya. Yeah. Itu sepakat saya itu. Sepakat itu. Makanya Kita akan bikin ini berarti. Nanti kita bikin buku saku tentang pemimpin. sepakat itu. Ya. Banyak orang terenyuh ya melihat anak yatim gitu ya. Tapi dia tidak terenyuh ya, dengan tidur di tempat mewah ya, yang itu semuanya dibiayai APBD, APBN, tapi di luar istana ada si Budi kecil. Jadi ya itu memang ya mestinya begitu ya. Jadi itu memang ya kemiripan, kesamaan sih ya. Daripada kita bilang bahwa kalau kamu korupsi itu haram, itu dosa, itu kayaknya Abstrak sekali. udah
Udah pengumuman. mempan nggak orang-orang apa pemimpin kita nih yang sebagian pemimpin kita yang memang korup gitu kan. Kalau berapa kali kupingnya dengar dosa, berapa kali kupingnya dengar bahwa apa korupsi itu nanti akan Masuk membawa dia ke neraka. neraka. Nah kita coba bawa ke apa? Yatim. Sentuh empatinya Iya itu ya. betul. Saya rasa mungkin cara kan udah nih semua pengawasan sudah. Apa Iya. hukuman sudah, dosa udah, Ancaman neraka aja udah. ancaman apa dibully satu netizen gitu sudah, tapi kok nggak kapok-kapok. Jangan-jangan kalau kita Sentuh gitu sentuh sisi kemanusiaannya mungkin gitu. Kayaknya perlu dibikin lagu nih kayaknya. Iya. Wah iya deh. Oke, terima kasih banyak Dani, ini masukan buat para pengelola dana negara. Wah, agar bisa lebih amanah. Kebijakan juga agar bahwa ini adalah amanah bersama. Bahkan ketika seseorang yang bermula dia bukan siapa-siapa kemudian menjadi pemimpin, itu kan sebenarnya kan amanah yang sangat berat gitu ya, besar gitu. Nah, itu kan bukan hanya perlu dirayakan tetapi perlu apa? Dikawal dan didoakan bersama kan gitu ya. Nah, selama ini kan kejadian ini kan berbeda ketika mendapat sebuah amanah jabatan, euforia, bahkan orang sekelilingnya juga pada ikut-ikutan, gue dapat proyek apa nih? Sementara kalau orang-orang yang paham pasti dia akan, ayo kita ingin jaga bersama gitu. Jaga jangan sampai rezeki kabur orang lain. Sampai rawon. Oke, ini menarik pembahasan kaidah kali ini. Meskipun di kitab fikih dan kaidah yang tentang agama, tetapi tidak ansih bahwa teks agama hanya ngurusi agama. Ternyata ini juga berkaitan erat dengan negara dan kepemimpinan masa depan. Jadi barang siapa yang ingin teratur hidupnya dan negaranya, maka belajarlah kaidah fikih. Mulai kantor, mulai kelas. Subscribe. Jangan lupa teman-teman, kalau memang konten ini adalah bermanfaat dan membawa perubahan kebaikan, maka jangan lupa klik tombol di bawah ini. Lonceng juga nggak apa-apa sih. Ya. Ada penutup Mas Rizal? Cukup? Saya rasa cukup. Ya. Penutupnya adalah kaidah ini sendiri. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan maslahat untuk rakyat. Dari pemimpin untuk rakyat. Gitu ya. Agak telat. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.